Apa yang lebih utama, ridho seorang guru atau kedua orang tua? Guru dan orang tua. Apa yang lebih utama dari Lebih keduanya? utama? Iya. Ridho seorang guru dan orang tua. Semuanya perlu kita mendapatkan ridho dari guru dan orang tua. Mungkin yang digambarkan adalah jika ada pertentangan antara guru dan orang tua, ini pasti ada yang nggak beres. Kalau orang tua yang baik dan guru yang baik, tidak akan ada pertentangan. Kalau saya sebagai seorang wali santri, kalau saya punya anak, tentu saya akan pasrah kepada guru saya, nggak kepada guru anak saya. Saya nggak pantas bertentangan dengan gurunya anak saya, dan saya tidak pantas selalu mengajari anak saya bertentangan dengan guru saya. Saya sebagai orang tua punya anak tinggal di pesantren misalnya, saya tidak akan mengajari anak saya menentang gurunya, tapi akan saya ajarkan kepatuhan. Kalau saya mulai mengajari nggak benar, berarti saya orang tua yang nggak benar. Makanya kalau ada orang tua nggak cocok sama gurunya, ini perlu dicek, apa gurunya yang nggak benar atau orang tuanya yang nggak benar. Jadi saya sebagai orang tua kalau punya anak itu pasrah dong. Selagi diarahkan kepada yang baik, hendaknya kita pasrah. Kalau misalnya seorang guru menginginkan kamu pergi ke sana untuk menjalankan tugas guru, saya sebagai seorang tua ya pasrah, itu kebaikan. Saya menyerahkan memang untuk dimuliakan kok, agar anak saya mulia. Jangan banyak protes deh sebagai orang tua, kan begitu. Ini biasanya orang tua yang memang biasanya diberi oleh Allah kelebihan sedikit. Dia merasa ustadz, merasa kaya, merasa pejabat, merasa ini kadang-kadang sudah mulai susah patuh kepada guru. Ini kan disebutkan kisah oleh Imam Ghazali dalam Tarbiyah. Ada nasihat-nasihat Imam Ghazali, ketidakpatuhan itu menjadikan anak santri itu susah menuntut ilmu. Baik, akan tapi kalau ternyata ada yang tidak baik, ya yang perlu didekatkan dong. Misalnya orang gurunya itu nggak punya perasaan, gurunya nggak bener, anggap saja guru nggak bener. Bagaimana guru nggak bener? Ya nggak pakai musyawarah juga nggak bisa, usulan nggak bisa. Misalnya orang tuanya hanya minta saja, dan jujur orang tuanya bukan berbohong. Mungkin seorang ibu yang sudah sepuh minta kepada sang guru, saya sudah tua, di rumah tidak ada yang membantu, ya kan? Saya sudah sakit-sakitan, saya pengen anak saya di rumah. Sementara guru sudah punya program besar, kamu akan saya jadikan kader besar di sini nak. Tak-taunya apa? Ibunya yang sakit membutuhkannya. Ini kan perbedaan. Sang ibu menghendaki sang anak tinggal di rumah, tapi dengan alasan benar, bukan ibu pura-pura. Kalau ibu pura-pura itu yang merusak anak. Ada ibu bohong sampai bukan. Kalau kebohongan Allah Maha tahu. Makanya kita selalu ngomong kepada wali santri, Anda perlu jujur, gitu saja. Kalau Anda bohong, memangnya urusanmu dengan siapa? Bukan urusan dengan guru, bukan Buya Yahya, bukan yang lain, dengan Allah. Baik, kalau ternyata seperti itu, sebagai seorang guru, kenapa di rumah ibu perlu bantuan, ada yang menemani? Baik, biasanya ditanya oleh seorang guru, memang nggak ada lain keluarga selain kamu? Nggak ada, sudah mati semuanya. Nggak ada lagi paman? Nggak ada. Kalau kasusnya seperti itu, tapi saya juga masih pengen belajar, gimana guru? Baik, kamu pengen belajar dan kamu ingin dekat ibumu? Baik, gimana kalau kira-kira ibumu dipindah, rumahnya dekat sama pondok di sini. Jadi ibumu dekat dengan kamu tetap belajar. Jadi kalau musyawarah dengan guru ada solusi. Yang jadi masalah itu langsung pakai akalnya sendiri tuh. Aku harus pulang, harus ini. Kalau sudah orang tua kayak begini, lihat anaknya susah dididik. Biarpun diajar oleh wali kutub, tetap saja anaknya seperti itu. Makanya ini. Tapi sisi lain guru, para guru, jangan egois tentang guru. Tak taunya ibunya sudah mau sakit, nggak ada yang nemani, nggak bisa, kamu harus patuh kepada guru. Ya nggak bener dong guru begitu. Guru memberikan petunjuk dong. Kalau ternyata nggak ada solusi, baiklah nak, bakti kepada gurumu, ibumu lebih penting. Kalau nggak ada pilihan lain antara pondok dan rumah, nggak ada solusi lain, maka pulang. Guru mengizinkan dong, karena untuk orang tuanya. Bahkan guru akan mengajari seorang anak selalu dekat dengan orang tuanya. Jadi hampir kalau gurunya benar, orang tua benar, tidak akan ada benturan. Tapi kalau di sini ada ketidakbaikan, musibah. Kadang-kadang alasan anak, kita juga menemukan ada seorang tua, alasan anaknya pulang tuh gak jelas.
Kasihan, kadang-kadang astagfirullahaladzim. Padahal anaknya berbakat, anak sendiri nangis, anak sendiri bingung. Kenapa saya disuruh pulang, nggak mau. Ada lagi yang anaknya itu tidak tahu, duduk di sini berlama-lama, tidak, rohnya itu tidak hidup. Sehingga pulang begitu saja. Hanya karena bapaknya nyuruh pulang. Mestinya kamu menjelaskan, nak, sebagai seorang santri, jelaskan apa alasan pulang dan sebagainya. Kalau mungkin kekerasan seorang bapak, mungkin kita bisa ngomong agar lembut hatinya. Jadi kisahnya, mana yang paling diutamakan, semestinya tidak boleh ada pertentangan dari seorang guru dengan murid. Karena apa? Kaidah antara seorang guru dengan orang tua. Karena kaidahnya saya punya abah sama umi waktu mondokkan. Itu adalah enak, alhamdulillah, pasrah, nggak pernah bertanya. Sudah mondok, mau dibawa kemana saja sudah saya pasrah. Karena saya tahu gurumu adalah orang baik. Gurumu orang benar, sudah mau dicetak kayak apa saja, saya serah. Nggak pernah bingung, kapan pulang kamu ini, nggak boleh pulang. Ya alhamdulillah, berarti anakku diperhatikan. Kan gitu saja. Nggak boleh pulang sosok ini memangnya kalau sudah anak di pondok itu memang nggak tambah beban kita. Kita bukan, tapi beban yang menyenangkan. Misalnya liburan, kalau santri liburan pulang, itu ya kami beri kesempatan anak untuk pulang seminggu. Kalau seandainya tinggal di sini, secara lahir ngasih makan kan di sini juga, ngurusi kan berat, tapi kami lebih senang tinggal di sini kok. Makanya kalau ada anak ditahan sama gurunya, Anda harus senang, berarti anak Anda diperhatikan. Gak usah ini guru nggak izin, nggak boleh. Ini lihat, itu model orang tua yang anaknya susah dididik. Susah banget ini bukan susah, anakmu diperhatikan. Coba aja kalau ada orang tua model begini, anaknya susah dididik. Lihat aja itu. Kalau sudah ada orang tua rewel sama pengurus, ruwet sama pengurus, ini alamat anaknya susah dididik. Akan tapi hendaknya komunikasi jalinan yang baik. Kalau memang Anda membutuhkan, hei para wali santri misalnya, Anda membutuhkan putra putri Anda, dengan benar Anda musyawarah. Bahkan ada yang ngadu begini, Buya saya harus pulang, kenapa? Orang tua saya sudah tidak bisa kerja, terus saya harus membantu kerja. Oh kalau begitu kasih kerjaan di sini kamu, tinggal ngirim duitnya saja, beres kan? Lebih enak begitu, bisa mondok tapi bisa ngirim kan begitu. Ada solusi kalau musyawarah sama guru. Yang jadi masalah adalah hawa nafsu. Jadi nggak ada pertentangan antara guru dengan orang tua pada sesungguhnya, kecuali di saat hatinya sudah pada rusak. Hati guru nggak bener, nggak pernah peduli urusan. Jangan, tapi tidak dikasih solusi. Nggak boleh pulang, nggak kasih solusi. Ya nangislah. Ibunya sendiri sudah mau mati, sudah sakit lama, nggak ada yang bantu. Gurunya keras. Ini guru yang salah. Lihat dong kenyataan yang sesungguhnya. Kalau memang orang tuanya sudah sepuh, perlu dibantu di rumahnya. Ini kadang-kadang ini guru ya harus mempertimbangkan. Guru kan harus bijak dong. Kalau gurunya nggak benar, itulah pertentangan dengan orang tua. Orang tua nggak benar, akan bertentangan dengan guru. Tapi kalau sama-sama benar, nggak akan ada pertentangan. Kalau ada masalah, tentu akan diselesaikan bersama. Itulah keindahan. Sebab ikatan, kita bukan semacam sekolahan yang nggak ada ikatan batin. Kalau namanya pondok pesantren, lembaga tarbiyah, ikatan guru dengan murid, dengan orang tua harus ada. Dan ikatan batin. Bukan sekedar penitipan sapi. Penitipan sapi nggak penting, kapan diambil enak saja, besok diambil, giliran rusak kirim lagi ke pondok. Ini ada orang tua model begitu tuh, maksanya pulangnya, giliran sampai di rumah rusak. Buya boleh ndak anak saya balik? Ini kemarin ngambilnya saja nggak punya adab, tak taunya giliran ini. Jadi ingat, ridho mana yang lebih diutamakan dari keduanya? Semuanya harus kamu cari keridhaan guru dan keridhaan orang tuamu. Dan jika, hei para anak santri, jika ada pertentangan antara gurumu dengan orang tuamu, hendaknya engkau menjadi penyambung yang hebat. Sebab kalau kamu tidak mendapatkan ridho dari guru, ilmumu tidak manfaat. Tidak mendapatkan ridho dari orang tua, hidupmu tidak berkah. Maka dua-duanya penting. Manfaatnya ilmu dari keridhaan gurumu, berkahnya hidupmu dari keridhaan orang tuamu. Ambil dua-duanya, kamu akan mendapatkan kejayaan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bissawab.